Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kami dari kelompok 1 SOSP kelas F yang beranggotakan saya Yunus Bagio, kemudian Zufar Natif, kemudian Ihwanul Habib eh, akan membawakan review tentang anaerobik, anoksik, dan oksik atau yang biasa disingkat dengan AAO. Prinsip operasi dari AAO adalah AAO adalah salah satu proses yang paling banyak digunakan di pabrik pengolahan air limbah kota untuk pengangkatan nitrogen biologis dan fosfor secara bersamaan. Pengolahan air limbah oleh mikroorganisme menempel pada padatan yang ditangguhkan seperti cas atau lumpur aktif konvensional. Namun, proses AAO atau AO lebih komprehensif dan meningkatkan banyak kekurangan dari proses lumpur aktif konvensional. Reaksi proses adalah mikroorganisme aerobik yang berlangsung pada tangki aeroten. Berikut adalah skema diagram dari AAO atau anaerobic anoxic oxic treatment. Ada 3 tangki. Yang pertama tangki anaerobik, kemudian selanjutnya adalah tangki anoksik, kemudian selanjutnya adalah tangki oksik. Bisa dilihat untuk tangki oksik ini memiliki sebuah alat untuk oksigen di sini untuk memompa oksigen. Kemudian ini untuk modifikasi dari AAO. Selanjutnya untuk lebih jelasnya pada gambar 1, sistem AAO treatment yang mencakup terutama 4 bagian, yaitu yang pertama zona anaerobik, kemudian yang kedua zona anoksik, kemudian yang ketiga zona aerobik, yang keempat adalah zona settler. Kemudian ada 2 pengaduk motor yang dipekerjakan di zona anaerobik dan anoksik. Nah, untuk zona oksik sendiri itu ada blower udara, juga ada pengaduk untuk masuk oksigen ke mikroorganisme. Kemudian pompa peristaltik digunakan untuk cara otomatis melengkapi sistem dari tangki pakan. Mixed liquor atau ML melewati zona aerobik terulang ke zona anoksik dan lumpur di zona menetap dikembalikan ke zona anaerobik. Rasio reflux dari mixed liquor atau ML dan lumpur sama dan diatur ke 1. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Habib. Ya, masuk saya Konul Habib. Terima kasih kepada Ibnu Subagio. Selanjutnya, tujuan dari modifikasi lumpur aktif atau bisa dibilang YES. Yang pertama itu untuk melakukan proses penghilangan pengangkatan nitrogen biologis dan fosfor secara bersamaan. Selanjutnya, nah, parameter dari operasional tersebut adalah umur lumpur, yaitu menunjukkan waktu tinggal rata-rata organisme dalam sistem lumpur aktif. Yang kedua itu HRR atau Hydraulic Result Ratio, atau bisa dibilang perbandingan jumlah lumpur yang disirkulasikan ke bak aerasi dengan jumlah air limbah yang masuk. Yang ketiga adalah HRT, Hydraulic Retention Time, waktu rata-rata yang dibutuhkan oleh air limbah masuk dalam bak atau tangki aerasi. Yang keempat ada konsentrasi MLSS, yaitu jumlah total dari padatan tersuspensi yang berupa material organik dan mineral. Dan yang kelima ada MLVSS, yaitu porsi material organik bukan mikroba pada MLSS. Yang terakhir ada rasio F/M, yaitu jumlah zat organik yang dihilangkan dibagi jumlah massa mikroorganisme dalam reaktor. Selanjutnya.
Ya, yang selanjutnya itu ada beban organik, jumlah massa BOD yang masuk dibagi volume reaktor. Yang ketujuh adalah kebutuhan oksigen atau oksig. Dalam kondisi aerob, oksigen dibutuhkan untuk metabolisme dalam menguraikan sumber karbon dan sumber nitrogen. Selanjutnya adalah pengaruh temperatur, harus sesuai dengan mikroorganisme yang berada di lumpur aktif. Yang paling terakhir adalah pengaruh aliran, harus diatur agar sesuai dengan kemampuan mikroba dalam mengkonsumsi komponen organik kemudian mengendap. Selanjutnya, ya kelebihan ini akan dipresentasikan oleh Supar. Terima kasih dari teman saya Iqbanul Habib. Sini saya akan menjelaskan kelebihannya. Yang pertama itu biaya investasi murah. Karena biaya sistem terutama meliputi biaya konstruksi, beberapa peralatan utama seperti aerasi, pompa, dan mixer. Tidak ada teknologi canggih yang diterapkan. Sini yang kedua menghasilkan lumpur surplus yang lebih sedikit dibandingkan dengan CIS karena mikroorganisme anaerobik dan anoksik membantu mengolah BOD secara lebih komprehensif. Yang ketiga itu kualitas air outlet dapat memenuhi standar B atau A, tergantung pada ukuran tangki. Lalu yang keempat, mengkonsumsi lebih sedikit daya dibandingkan dengan CIS. Ya, selanjutnya. Lalu di sini ada kekurangannya, yaitu yang pertama itu kekurangannya kualitas air keluar tergantung pada kemampuan sedimentasi, lumpur aktif, dan ukuran tangki. Jika menginginkan kualitas air outlet yang baik dan fluktuasi kualitas yang lebih sedikit, akan membutuhkan lahan atau ruang yang besar untuk membangun sistem. Nah, yang kedua, konsentrasi lumpur aktif dalam sistem kisaran 3-5 gram per liter. Sehingga lumpur dapat menetap. Jika konsentrasi lebih tinggi, lumpur dapat meluap atau kekeruhan air outlet dapat meningkat. Yang ketiga itu kualitas air outlet mungkin tidak stabil karena sedimentasi lumpur tergantung pada banyak faktor seperti suhu, konsentrasi MLSS, beban organik dan beban hidrolik air limbah masuk, dan lain-lain. Yang keempat itu footprint yang diperlukan masih besar, dan yang terakhir membutuhkan bahan kimia disinfeksi. Ya, sekian dari presentasi kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.